Allah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Asturukum ya ahlal darab wa ya ahlal watin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa tawajjih lahum radatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, sama-sama kita muliakan dan kita hormati Siyadatul Habaib, seluruh para habaib, wabil khusus tetua kita, orang tua kita Al-Habib Husain As-Saggaf, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Begitu pula seluruh habaib yang lain, istimewanya akhina Al-Habib Zakaria, Habib Musa, dan seluruh habaib yang lain pula yang tidak ulun sebutkan satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangkan rasa ta'zim dan penghormatan kepada mereka. Yang terlebih khusus pula kepada sahibul barnamij wa sahibul hajah Al-Habib Ali Fuad bin Abdullah Al-Saggaf dan seluruh keluarga besar yang sudah menjadi media serta memfasilitasi berkumpulnya kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucurkan rahmat dan barokah kepada beliau sekeluarga dan memberi kemudahan dalam segala urusannya dan menghindarkan beliau sekeluarga daripada segala masalah. Amin. Insyaallah kita semua yang berkumpul di sini mendapatkan keberkahan daripada beliau sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang kedua kalinya ini ulun diberi kehormatan bisa hadir kembali di haul ini sekaligus jadi bepander pulang di sini gitu. Padahal sebenarnya bagusnya ulun ini duduk aja lagi mendengarkan orang, cuman disuruh pulang bepander. Mana berduduk tadi ada sampah lawas, langsung suruh orang menggas saja. jadi ya artinya mudah-mudahan bisa menyenangkan sahibul barnamij, sahibul hajah ini. Yalah yang ampun hajat bisa senang walaupun dengan bahasa orang Banjar itu bahakatulan lah. Hadirin rahimakumullah, haul itu merupakan tradisi kita umat Islam di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, istimewanya di Indonesia ini, terlebih khusus di daerah Kalimantan Selatan. Itu sebuah adat istiadat yang tidak asing lagi. Bahkan di haul itu dijadikan momen untuk ajang silaturahim, termasuk untuk mengingatkan yang biasa kita kenal dengan tausiah atau al-mau'izatul hasanah. Dari haul itu kita bisa saling bermuajahah, bertatap muka, sekaligus mempererat silaturahim dan ukhuwah di antara kita. Itu mungkin di antara faedah haul. Haul siapapun, lebih-lebih khusus haul orang soleh, haul orang alim, yang mana dari managib tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Dan perlu kita ketahui ayyuhal ikhwan, di dalam managib orang soleh itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan.
Jangan dibiasakan dalam hal itu hanya karomahnya diceritakan. Karena kebanyakan orang sekarang itu banyak khoyal magong, banyak khoyal karomah, banyak bahaya anak bisi keramat. Tapi kada meniti daripada amal-amal yang menghantarkan orang itu bisi keramat. Padahal lihat kalau setiap kali kita membaca manaqib itu selalu diceritakan tentang mujahadahnya, belum diceritakan tentang karomahnya. Kalau karomah biasa di penghujung daripada cerita manaqib. Kenapa? Agar orang memahami bahwa mencapai karomah itu adalah dengan upaya mujahadah dan usaha, bukan bahaya. Apalagi lagu mimpi-mimpian, semua kena mimpi, semua mimpi. Ya hanu melihat ruh segala macam. Apa ini? Kalau nangka ini beratan orang, suberatan akan mengaku jadi para aulia, suberatan kena mengaku hendak jadi wali, suberatan kena mengaku jadi orang nangka ini. Padahal kita lihat orang-orang terdahulu, mujahadah mereka yang kita kenal aja dan masyhur di kalangan kita di Kalimantan Selatan ini. Apabila kita mengadakan haul umpamanya, semisal di bulan Dzulhijjah ini ada haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Itu diantara mujahadahnya, guringnya kada bebantal. Kada bebantal ini bukan sok-sokan supaya ditulis karena di manaqib kada bebantal, kada. Memang jelas bahwa apabila diberi bantal oleh orang tuanya, keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Ini menunjukkan bahwa tabiat dan sifat seorang yang dicalonkan menjadi wali itu tidak senang dengan sesuatu yang nyaman-nyaman. Kedua bisa dinyaring, kiri bisa dikit, kiri dikit. Kayaknya bisa gasnya naik aja. Sudah kita padahi, baru ancak sudah kita padahi. Biar aja, biar. Kayaknya benyaring soal. Nah, dari situ terlihat bahwa dengan mujahadah itu akhirnya tunalul magamat, makom-makom itu didapatkan. Ada nang kada guring semalaman. Lah kita tiapa hendak dapat magom, kalau malam aja kita guring, ibadah kita kurang segala macam. Ditambah lagi bila hadir haul, hadir sebuah majelis yang di situ diceritakan tentang orang-orang soleh, yang diceritakan adalah karomahnya. Kayak apa kita hendak mengumpati? Minimal setidaknya mengikut ada mengumpati barang sedikit. Itu membuktikan bahwa kita ada ta'alluq, ada ikatan. Setiap orang boleh mengaku cinta, setiap orang boleh berta'alluq kepada siapapun, tapi semuanya itu harus dibuktikan dengan mujahadahnya inya mengikuti orang tersebut. Makanya apabila kita melihat mujahadah orang itu, pasti inya akan dapat hasil, pasti akan diberi Allah Ta'ala karomah. Jangan dibiasakan khayal, magom-magoman. Apalagi ramiwah ini sedikit-sedikit butuh, ya lah sedikit-sedikit butuh. Sidin tuh jar wali ini sampai ada begelar nang wali Bayunan segala. Ada wali Betajur apa? Dikira sesederhana itu agama. Tak ada ya. Makanya untung kadang-kadang ialah masih ada ulama-ulama kita nang lurus, nang mengajarkan tentang kitab, mengajarkan tentang ilmu, bahwa disiplin ilmu seperti ini. Mereka tidak terlalu menceritakan tentang karomah segala macam. Bukan artinya mereka itu anti karomah, kada. Tetapi posisi keadaan akidah umat di akhir zaman wahid ini memang kada kau mendengar nangka itu tuh asyik. Kalau kau mendengar nangka itu tuh asyik. Ada aja sedikit orang tua berkaramat, katakan kasat lah. Walaupun orang tua kada bisa sembahyang, puasa kada bisa, tetap dikumpuli dan tetap ditingkatkan menjadi wali. Bingung kita kadang-kadang ukuran wali itu apa berapa? Kalau hanya sekedar nangka itu, kira-kira orang gila lebih berhak jadi wali. Kenapa? Hatinya lebih bersih. Tapi kenapa kada diangkat?
Kada memenuhi syarat memang. Lah ini tahu-tahu ketek suah sekolah kada pernah, maaf lah. Mondok kada pernah baca Fatihah, luput Quran kadang sudah pasti kadang luput. Fatihah itu berarti Quran tuh makin lagi sudah. Bayang kada bisa, ujung-ujungnya mengalamat. Bepada Syekh Abdul Qadir Jailani malam tadi datang melangi. Siapa ikam? Malam tadi artinya Rasulullah melangi. Rasulullah lagi yang dijual-jual. Subhanallah. Nah ini perlu kita. Yalah. Apa yang kita perlukan? Kembali kita ke manhaj. Orang salaf dahulu itu lebih mengedepankan masalah ilmu. Makanya kita pernah mendengar salaf dahulu mengajarkan tentang niat saja sama seperti mereka mengajarkan tentang suratul Fatihah di dalam sholat kepada anak-anak mereka. Karena apa? Karena dari niat inilah bersumber segala pahala dan nilai murka Allah itu dari niat pula. Dan kadang-kadang berapa banyak kita kadang mengerti tentang niat. Orang mengira mungkin niat sahajaku, orang mengira mungkin niat nawa itu. Padahal niat tersebut yang diterangkan oleh Imam Ghazali tidak sesederhana talafuz yang sebagaimana kita kenal, atau melafazkan yang sebagaimana kita kenal. Padahal niat tersebut adalah imbi'atul galab alal amal, bangkitnya sebuah hati, terobsesinya sebuah jiwa kita untuk beramal. Itulah niat yang sesuai sebagaimana misdaqan liqaulihi alaihi salatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ukuran seseorang itu akan terukur sesuai dengan niat. Boleh jadi kita melafazkan niat dengan niat yang baik, tetapi di hati kita dorongan adalah sesuatu yang tidak baik, maka ukurannya di hadapan Allah niatnya kada baik. Nah kayak itu jadi kadang-kadang kita bisa luput. Apalagi kayak orang soleh dahulu. Pernah kita mendengar kada? Ada sebuah hadis yang menyebutkan la faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang faqih mutawarri' yang berusaha untuk warok, belum warok masih. Asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi syaitan min alfi abid, daripada 1000 orang ahli ibadah wari'in yang sudah mencapai derajat warok. Kenapa sebabnya? Karena mereka bisa mendudukkan kadar ilmu dan bagaimana kadar ibadah. 1000 orang ahli ibadah beribadah ya. Syaitan mudah aja menggoda. Padahal derajat kewaroannya sudah sampai kepada puncak kesempurnaan. Sedangkan ini la faqihun wahid, satu orang yang mengerti agama, mutawarri'un, masih berusaha untuk warok, itu lebih berat bagi syaitan untuk menggoda. Tidurnya saja bahkan di dalam makna sebuah hadis, naumul alim, tidurnya orang alim itu lebih berat bagi syaitan menggoda ketimbang ibadahnya orang jahil. Ini yang kita perlukan. Alim mutabahhir, alim memang benar-benar alim, menguasai disiplin ilmu, bukan aliman hanya bisa sedikit tampil. Kada, memang bujur-bujur mengerti tentang disiplin ilmu. Kita perlu orang seperti ini asan belajar. Dan majelis ayyuhal ikhwan bukan banyak-banyakan umat. Ente lihat ulama-ulama dahulu, salaf-salaf kita dahulu, bahkan kita mendengar Al-Qutub Al-Imam Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf Bersih, itu beliau punya majelis tidak banyak. Di dalam rohahnya paling sekitar 50. Tapi yang hadir ini memang benar-benar mendapatkan kucuran dan curahan ilmu. Nah kita kadang-kadang hadirnya banyak dan kita lebih senang event. Kita lebih senang event, perayaan Maulid, peringatan Haul, maaflah, perayaan Isra Mi'raj. Kita lebih senang itu. Tapi hadir dalam majelis ilmu nang bujur-bujur membaca kitab, melajari akan mulai dasar, ada bihakom, dipadahkan itu pelajaran TK. Justru dikubur itu nang paling banyak dapat siksa orang nang kada pas di istinja. Itu pelajaran TK atau istinja tuh.
ente biar makom bolang gana, amun bakami kada tiis dipukuli orang dalam kubur. Martir. Bahkan dalam riwayat hadis yang maknanya Nabi menyebutkan apa? Aku melewati dua kubur yang kedua-duanya itu disiksa, kata Nabi. Salah satunya apa? Lam yastabri minal bauli au kama. Dia tidak beristinja dengan sungguh-sungguh ketika dia kencing. Yang satunya fakana yadhhab bin namimah. Yang satunya senang mengadu domba, anjur atar bahasa kita orang Banjar. Yang kita syahid di sini apa? Lam yastabri minal baul. Kada tiis bakami bujur-bujur. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Ayo bab kecil nangka ini jangan kita sepelekan. Mana wah ini? Jarang. Namun buka bujur-bujur fikih segala macam. Bila sudah fikih kada rami. Bila sudah tasawuf, itu kitab nang tinggi rami. Emang ente kau mamalkan kah dulu? Kalau kita nih lah berpikir secara normal, dari asal itu dulu, salaf kita belajar dahulu, mulai dari ulama-ulama kita bahas, baik kita rata-rata melajari itu. Niat masuk jamban nangka ini, dari sunnah-sunnah kecil itulah diangkat derajat seseorang. Ini Sahibul Maulid Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Satu riwayat, satu hikayat pernah menyebutkan Sidin kada ingat masuk ke masjid itu batis kanan, masuk batis kiri. Lalu betakon non murid Sidin. Jadi Sidin, aku masuk tadi ke dalam masjid itu batis kanan kah batis kiri kah? Batis kiri wah ini. Bebulik pulang bahasa Sidin supaya masuk batis kanan. Padahal tuh hal sepele. Karena bapak juga ibaratnya masuk batis kirinya orang besar juga sudah. Ya Allah, orang ganal ini. Kalau kita nih sudah. Pada bapak lagi sudah. Ditilanjangin tetap wali. Karena memang kan itu kan itikat kita nih. Ada. Bebulik kembali sehingga masuk batis kanan, keluar batis kiri pulang, memasukkan sandal batis kanan, kemudian disusul batis kiri, melepas sandal batis kiri, kemudian disusul batis kanan. Hal-hal kecil itulah diangkat derajat seseorang karena kesunahannya. Kita baca dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang maknanya kata Imam Al-Ghazali, walaupun orang itu berjalan di atas banyu, kawat terabang nak kayak burung, tapi inya meremehkan sunnah-sunnah kecil baginda Nabi, yakinilah orang tersebut adalah dukun. Orang itu dukun, karena para dukun pun bisa melakukan hal yang seperti itu. Ingat satu hikayat tentang Abu Yazid Al-Bustami. Ketika dikhabarkan kepada beliau seorang wali. Ini wali, dielangi. Orang-orang dahulu itu kan kayak itu, haus akan ilmu. Alim, tapi bila mendengar ada orang soleh, bertabaruk. Udah kayak kita wah ini, alim gin balung kata pihak kon belelang. Orang dahulu luar biasa. Alim mendengar ini, elangi, ambil berkat. Mungkin ada sanad yang luput, mungkin ada ilmu yang kada pernah belajar. Itu orang dahulu datang melihat yang dihabarakan wali ini beludah ke dinding masjid. Beludah, mungkin kita kada sangka baik aja. Tuh pun kita sudah. Ya kada. Ya kada. Orang menghina Nabi gin sangka baik juga kita nek. Kada bapak tuhnya kada ingat. Giliran ada yang membela Nabi, yalah kada hendak kita sangka baik. Ngol itu jah kada mengerti jah. Beludah. Jar Abu Yazid Al-Bustami, bulikan kita. Apa jersidin kaifa yu'man ala asrarillah man lam yuhafid ala adabi syariah. Siapa orang beribadah wali mun inya kada menjaga bujur-bujur adab tentang syariat. Hal yang sekecil itu ayo guys. Orang itu diangkat. Kena dulu urusan yang tinggi-tinggi. Yalah, sangka baik level kelas langit. Kena dulu itu. Yang kecil-kecil ini masuk jamban, batis kiri, keluar batis kanan dengan doanya. Ente baca di dalam kitab Imam Ghazali, sebelum ente sampai ke Ihya Ulumuddin, baca dulu Bidayatul Hidayahnya. Lihat apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali di situ. Adab dohir, mulai bangun guring, bersiwak dulu. Iyalah, kena masuk jamban batis ini, keluar batis ini, membaca doa, berwudu, bangun sebelum fajar, membaca doanya begini-begini. Adab dohir. Karena kata Imam Ghazali, Anda tidak akan mungkin siap menerima tentang asror-asrornya Allah Ta'ala sebelum Anda mempersiapkan dan membenahi dohir Anda. Ini bukan memadahkan artinya
orang yang belajar ilmu hakikat itu salah kada, tapi meniti ayyuhal ikhwan. Waqtul buyut min abwabiha, kata Allah dalam Al-Quran. Segala sesuatu itu ditempuh dengan fase-fasenya. Masuk rumah itu lewat pintunya, jangan hendak langsung lewat jendela. Sampai sudah kada berpuasa lagi, enak kayak pagi mau godam 40 hari 40 malam kada bawa makanan. Bagus tapi kada guring juga, kada bebini. Yalah, mun kada sembahyang aja tapi makan aja rusah. Ini sembahyang kada hendak, puasa kada hendak. Lu duit pinandu aja, unjukin nang habang, lu nang biru ambil aja, lu nang habang ada, nang biru. Nah, jadi ilm ayo alas, kembali ke manhaj. Lihat ulama-ulama kita dahulu, Abdul Wahab Syarani, bagaimana disiplin ilmunya, kemudian diteruskan kembali oleh habaib kita, yang sebagaimana ditawasuli tadi oleh Habib Musa, Al-Imamul Habbar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, seorang muhaddis. Anaknya lagi diteruskan Al-Imam Al-Habbar Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, yang pernah mengeluarkan statement hadis yang jarang kita mendengar statement hadis itu. Man ta'allama inda ahli baiti ammanahullah min ahwal yaumil qiyamah. Siapa orang yang belajar lon ahlul bait, maka Allah akan sentosakan inya nanti di padang mahsyar daripada huru hara di padang mahsyar. Mana orang wahimina mengeluarkan kayak itu? Hadis-hadis yang jelas-jelas untuk memperkokoh tentang kecintaan kepada Nabi dan keluarga Nabi banyak disembunyikan. Hadis-hadis riwayat tentang ma'rifah, hadis-hadis riwayat tentang ma'rifah. Bukan kita menyalahkan ayyuhal ikhwan, tapi terlalu dini bagi orang-orang awam sehingga mereka tidak bisa mengamalkan. Hal-hal yang sepele seperti inilah dulu yang diajarkan kepada umat agar mereka itu tetap kokoh di atas jalan yang direkomendasikan baginda Nabi SAW. Jadi selamat kita. Jangan masuk kita di dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, idalam yukti aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Apabila sudah meninggal mati orang alim itu, maka manusia akan melantik orang-orang bodoh menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Fasu'ilu 'anil ilm fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Ketika ditanya tentang ilmu, mereka tidak memberikan fatwa dengan ilmu, justru mereka itu sesat dan menyesatkan. Ya Pak Guru, ulun nih kayak ini, ada Bapak Allah Ta'ala tahu ya, bijaksana aja Allah Ta'ala. Oh iya, itu ada seorang dokter mengeluarkan statement. Ini dokter, banyak perempuan katanya mengeluh kepada saya ketika menstruasi tidak bisa sholat. Siapa manusia yang melarang perempuan itu untuk sholat ketika menstruasi? Ya orang bungol nak kayak di bebanda. Pakai dalil wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasyin. Dalilnya itu wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat untuk sebagai penolong engkau. Orang yang munajat kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan sholat, kapanpun, dimanapun, walaupun dalam keadaan menstruasi, tidak masalah. Nah, orang bongol tuh pandai. Ya rusak akhirnya nang ini. Ya nang kena bilanya nang ulun kada dakawa bejakat segala macam kada apa-apa ikan bejakat batu akik aja. Kena keluar tuh patuan nang itu. Lo kada sedih kita lo nang itu tuh. Nang model-model alhamdulillah wadah kita nih masih belum nampak. Mudah-mudahan kerada. Ulama kita masih ada, mudahan dipanjangkan umur. Habaib kita masih ada. Namun sudah keadaan, kada menutup kemungkinan itu. Kalau menutup kemungkinan, ayo coba miris keadaan-keadaan yang seperti itu. Dan orang lebih senang hadir-hadir bilanya tablik akbar. Kita kada menyalahkan tablik akbar. Event perayaan Maulid, Isra Mi'raj tidak masalah. Yalah, cuma efek pengaruhnya, manfaatnya kalau majelis itu lebih besar, berkesinambungan. Kitab yang dibaca judulnya ini, orang kau mencatat. Kalau tabligh akbar apa dan sebagainya itu belum tentu orang bisa mengambil manfaat besar. Apalagi panjang acara kuap-kuap muntung. Ya lo kada betutup, padahal tahu aja bilanya sudah kuap tutup. Masih aja kuap-kuap. Mau apa coba? Memang di majelis kada kawat. Bab masalah at-tasawuf. Ya lo menguap, kada boleh menguap. Bila menguap tahani, bila memang kada tahan tutup.
Ada pelajarannya. Di tablik akbar karena mungkin berkisah urusan menguap. Pasti nang tinggi-tinggi, begini. Nah, itulah bedanya ya ikhwan. Kita lebih cenderung kepada urusan nang hal-hal nang sifatnya sekali semustawa aja. Nah, momen ulun bepander di sini mumpung toh kumpulan, ulun panderkan ini supaya kita lebih membenahi lagi niat kita. Ulama kita, ustadz kita, kalau bisa di majelis itu terangkan bujur-bujur. Disiplin ilmu tuh bujur-bujur. Tamatakan kitabnya. Jangan lah banyak manusia yang hadir 10.000 ngotok loh. Kalau hanya banyak-banyakan, saya baba lebih banyak dari kita. Saya baba. Tahu gak saya baba? Wah, takut amat. Cuma udah dengaran aja Allah. Mati saya baba. Nah, hadir puluhan juta. Pejabat dunia. Wali itu saya baba itu kira-kira lah. Ayo, kalau tolak ukur hadir itu banyak, lalu menunjukkan kepastian bahwa begini dan begitu. Kira saya baba lebih harap dari kita. Ada nama nantinya. Ya kalau merubah pasir jadi emas. Kita jangan mukawa emas jadi pasir jadi emas, mukawa kita. Kalau ini pasir dirubahnya jadi emas. Nah, kira-kira toh ukurannya toh saya baba lebih harap. Bukan itu ayat ikhwan ukurannya. Ente mau banyak, mau sedikit, yang penting ente memberi manfaat dan bisa mewarnai masyarakat nang asalnya kada mau sembahyang. Nang langgar tuh asalnya kada diisi kecuali nisfu Sya'ban aja hibak. Mulai wah ini berhibak sudah. Loh itu besar loh pengaruhnya. Karena Nabi diutus untuk itu. Innama bu'itsu mu'alliman. Nabi diutus untuk mengajarkan umat. Itu pelajaran yang kecil-kecil itu pelajaran TK. Dari TK itu kita bisa pintar. Maulah ada orang kuliah itu kada betul TK anak orang betapa. Langsung kuliah lah masuk. Daftar ikam coba. Mau kada ada ijazah TK, SD segala macam. Daftar aja langsung padahal orang gila kan. Mestinya kita berpikir seperti itu ayo ikhwan. Bahwa ini tidak menghantam siapa-siapa, tapi introspeksi diri kita. Ulun khususnya pribadi supaya kita lebih mengedepankan urusan yang seperti ini. Karena miris kita keadaan yang saat ini. Orang kadang-kadang kawa membedakan antara kedudukan maqam Nabi dengan kedudukan para aulia. Maaf. Kadang-kadang orang seakan-akan, saya tidak mengatakan apa, seakan-akan kedudukan para wali sepertinya lebih tinggi daripada kedudukan para nabi. Wali yang paling tinggi kayak apa aja dibanding dengan nabi dalam tanda kutip. Nabi yang paling umpama peribahasanya tetap nabi itu paling tinggi. Apalagi baginda Nabi SAW tidak ada yang menandinginya. Lama sebutkan tadi, lama fi lalahu. Baginda Nabi itu tidak ada keserupaannya. Artinya satu syair mengatakan, itu syair ada yang menyebutkan Hasan bin Thabit, ada yang menyebutkan Ka'ab bin Suhaib. Wa akmalu minka lam talidin nisa wa ajmalu minka lam tara qattul aini wa akmalu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lebih indah daripada engkau tidak pernah terlihat oleh mata manapun. Lebih sempurna daripada engkau tidak pernah dilahirkan oleh rahim perempuan manapun. Engkau terlahir dalam keadaan sangat sempurna, seakan-akan kelahiranmu itu sesuai dengan pesanan yang engkau kehendaki. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya seandainya satu syair ini saja keluar untuk baginda Nabi, ini sudah cukup menandakan bahwa Nabi itu tidak ada tandingan. Jangan pernah terbesit di pikiran kita untuk menandingkan baginda Nabi SAW. Dan hati-hati, kebanyakan rata-rata orang-orang yang kemungkinan, rasa mahabbah yang berlebih-lebihan sehingga menandingkan hal ini kepada baginda Nabi. Bahkan kadang terlontar hal-hal yang semestinya tidak boleh terlontar.
amun ini suara banyak banget orangnya. Tapi mun sudah anu nabi ada jadinya harat anu ada terlontar hal-hal seperti itu. Kita bisa memaklumi karena mungkin bawaan mahabbah yang begitu dahsyat. Tapi perlu Anda ingat ayolah ikhwan, mahabbah itu ada pada tempatnya. Ketika sudah disodorkan kepada Nabi, tidak ada mahabbah apapun yang bisa menandingi. Perlu kita ingat itu. Dan Nabi itu sumber kebenaran. Selain daripada Nabi, itu membawa kebenaran yang bersumber daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun nama pandai. Dia kada boleh percaya dan tidak wajib percaya dengan apa yang ulun sampaikan. Karena ulun bisa salah. Tapi kalau Nabi, wajib kita percaya. Bila kita kada percaya, dalam Islam hukumnya murtad. Kalau yang lain tidak ada kewajiban kita mempercayai. Tidak ada kewajiban pula kita untuk tidak mempercayai. Relatif aja. Fulan bin Fulan bepandir nak ini ini. Fulan bin Fulan bepandir nak ini ini. Silahkan hendak percaya, silahkan kada. Tapi kalau sudah Nabi, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya dalam kitab disebutkan kadang gala ba'dul ulama, gala ba'dul ulama, gala ba'dul ulama. Apa maksudnya itu? Kenapa disebutkan gala ba'dul ulama? Karena besar kemungkinan ia bisa menarik lagi perkataannya manakala terjadi kesalahan. Makanya disebut gala ba'dul ulama. Tapi kalau Nabi tidak ada gala ba'dul anbiya, tidak ada. Tapi gala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Nabi. Ini yang digawi oleh Nabi. Ini yang ditetapkan oleh Nabi. Jadi kalau sudah Nabi, ada mungkin salah. Artinya, dudukkanlah sesuai porsinya masing-masing. Makanya belajar. Amun kada belajar, repot kita. Lalu tersalah. Pahamlah? Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang menyangka itu adalah sebuah perbuatan baik, namun pada hakikatnya itu adalah kekeliruan yang besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salaf kita selalu mengajarkan tentang disiplin ilmu, pengamalan ilmu, dan keistiqomahan terhadap ilmu. Dan perlu kita ketahui, silahkan buka di dalam kitab Adab Sulukil Murid karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kriteria orang dapat keramat tuh di situ ada. Di antara kriteria dan syarat orang hendak dapat keramat itu, inya kada katuju dan kada mau berkeramat. Coba. Kriteria orang dapat keramat, inya kada ketujuh dan kada hendak dapat keramat. Ya apa coba? Masih kita menghendaki keramat, tastahil antakuna karomah. Mustahil itu dikatakan keramat. Hatinya menolak. Tetapi ketika inya istiqamah, hatinya menerima. Itu syarat orang mendapatkan karomat. Sebagaimana galal Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad fi kitabih Adab Sulukil Murid. Silahkan baca di situ. Berat. Oleh ini semat bakaramat. Semat bakaramat. Sidin jarak ada makan 3-4 hari. Waduh, sidin tuh jadi. Artinya bagus aja perhatian kita nilai. Husnuzonnya bagus benar. Baik sangkanya cuma pada tempatnya. Kayak itu nah, pada tempatnya. Kalau seberatan di husnuzoni bukan pada tempatnya, kacau dunia. Yalah kacau pada tempatnya. Makanya ada hukum syariat, aturannya begini. Bila orang berzina begini, bila orang minum begini, bila orang tarikus sholah begini. Itu Nabi loh sampai hendak membakar rumah orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Artinya Nabi itu kada baik sangka waktu itu yuk kira-kira. Sangat berbaik sangka Nabi waktu itu. Tapi itu sudah aturan dan perintah Allah itu. Jadi kita mengumpat kepada Nabi. Artinya ini kebenaran, ini yang tidak benar, ini ilmu, ini yang kada ilmu. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Husnuzon pada tempatnya. Curiga pada tempatnya. Jadi pas aturan tatanannya. Husnuzon, baik sangka aja begitu. Orang menghina Nabi baik sangka aja gitu aja. Orang menghina habaib baik sangka aja jadi kita aja. Orang menghina ulama baik sangka aja jadi kita aja. Seberataan bila nang jahat di baik sangkai.
Rata-rata kita lihat, rata-rata nang jahat pasti dibaik sangkai. Cuma nang aneh, nang baik tidak lebih dibaik sangkai. Ini lucu. Mestinya kalau nang jahat saja kita baik sangka, apalagi nang baik. Orang ahli maksiat saja toh kita mampu berbaik sangka, lebih-lebih orang itu ahli taat. Mestinya tingkatan level baik sangkanya harus di atas rata-rata daripada baik sangka terhadap orang ahli maksiat. Ini terbalik. Lon orang ahli maksiat kita baik sangka, yalah sangka baik, baik sangka. Tapi lon orang ahli taat, buruk sangka kita, luar biasa, memfitnah, menyambat segala macam. Subhanallah. Ini nang disebut ilmu itu terbalik sudah. Kenapa? Kembali ke pembahasan kita yang pertama, bahwa kita hadir kadang-kadang dalam majelis itu memang kada bujur-bujur nak menuntut ilmu. Datang sekadar eksis, tampil, si fulan bin si fulan, sadada nak bujur-bujur nak belajar. Padahal syarat orang nak hendak belajar itu disebutkan oleh Nabi kun aliman. Nanti jadi orang alim. Kalau kada bisa au muta'aliman, orang nak belajar. Orang belajar tuh membawa buku, orang bertulis, bercatat, memasang niat, baudu orang di majelis. Ya lo, bercatat ramah. Kalau kau pang kayak kita di majelis itu muntong terbuka aja sudah mengurangi keberkahan dalam majelis itu. Bahkan disebutkan oleh ulama kita, yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, a'tini kullak u'tika ba'di. Seberataan yang kita curahkan daripada ilmu ini, tenaga, pikiran, duit, segala macam untuk ilmu, itu separuh ke ilmu memberi ilmu kita. Apalagi kita sambil bergegayaan, sambil bawa panderan misalnya di majelis ilmu, sambil nangka ini, sambil kayak itu segala macam. Ada mungkin kita mau mendapatkan kesempurnaan ilmu itu tadi. Makanya kada sedikit orang hadir dalam majelis ilmu tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Bujur jadinya dapat keberkahan majelis, bujur. Kita kada menafikan keberkahan majelis itu dapat, tapi keberkahan ilmu kada dapat. Kenapa? Bila bulik ke rumah kada kawat terrealisasi dan tamalakan ilmu itu tadi. Bahkan ditakoni orang pelajaran apa tadi? Ya itu bang belajar itu. Takoni langsung lawan Habibnya aja. Berarti berarti ulang di majelis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kesemuanya itu introspeksi kesan kita. Mudah-mudahan itu jadi pembelajaran kesan kita, jadi kebaikan kesan kita, dan supaya menjadi perbaikan selanjutnya untuk kedepannya. Mudah-mudahan ilmu yang disebarkan oleh ulama kita, habaib kita, asatid kita itu bermanfaat berata. Dan kita doakan ulama kita, habaib kita mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam umur mereka sehingga mereka tetap bisa istiqomah membimbing kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak mungkin panjang, lumayan ini panjang lebar. Mun ada nang baik silahkan pian ambil, nang kada baik berusaha pian ambil, buang aja. Karena ulun di sini berbicara sekadar mengabulkan hajat daripada sahibul hajat Habib Ali Fuad beserta keluarga. Hanya jalur tadi bakatulan. Yalah, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa diambil intisarinya. Begitu pula kepada ulun pribadi, mudah-mudahan ulun mendapatkan keberkahan daripada sahibul hal pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.